DPRD Kabupaten Seruyan melaksanakan rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 yang diselenggarakan secara video conference atau VidCon dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD Seruyan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Rapat diselenggarakan pada Kamis 23 Juli 2020 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, dengan diikuti Wakil Ketua 1 dan 2 beserta anggota. Dari pihak eksekutif, nampak hadir Wakil Bupati Seruyan, Hajah Iswanti, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Seruyan, staf ahli, para asisten, para kepala dinas, badan atau kantor, para kepala unit satuan kerja di lingkup Pemda Seruyan, serta undangan lainnya yang hadir. Sesuai susunan acara, dibacakan hasil pembahasan Raperda oleh DPRD Kabupaten Seruyan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Dr. Andes Haji Argiansyah. Adapun isi laporan hasil rapat Pansus DPRD Seruyan dengan tim APD atau tim anggaran pemerintah daerah yang telah disusun dengan sistematika laporan, yakni penyampaian, pendahuluan, dasar, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, peserta yang terlibat dalam rapat pembahasan, materi dan hasil pembahasan. Adapun terkait dasar pelaksanaan rapat berdasarkan pada Peraturan DPRD Seruyan Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 7 November 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Seruyan dan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seruyan Nomor 04 garing KPPS Bamus DPRD garing 7 Romawi garing 2020 tanggal 2 Juli 2020 serta jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Seruyan masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020. Yang mana rapat tersebut sebagai tindak lanjut tentang kesepakatan rapat Bamus yang telah tertuang dalam jadwal kegiatan DPRD Seruyan bersama eksekutif, yakni seluruh anggota DPRD Seruyan yang tergabung dalam keanggotaan Pansus dan tim anggaran pemerintah daerah Seruyan beserta beberapa SKPD terkait. Berdasarkan hasil rapat Pansus, DPRD Seruyan dengan tim anggaran pemerintah daerah Seruyan untuk pembahasan satu buah Raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 21 Juli 2020. Adapun hasil pembahasan disimpulkan dan dicapai kesepakatan dengan berbagai pertimbangan, masukan dan saran dari Pansus DPRD Seruyan. Adapun saran tersebut sebagai berikut. Pemerintah daerah diharapkan serius menyikapi terhadap 7 poin yang menjadi catatan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya maksimal dalam mencari terobosan peningkatan pendapatan baik dari sektor pajak maupun retribusi. Setiap SOPD dalam pembuatan program diharapkan sesuai perencanaan yang terukur dan matang sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mengevaluasi kinerja karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pengerjaan fisik jalan dan jembatan tahun anggaran 2019. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan terobosan dalam rangka meningkatkan PAD, mengingat masih kecilnya peran PAD dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Seruyan selama ini, sementara banyak sumber-sumber PAD yang belum tergarap dengan baik. Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, pemerintah daerah diharapkan menyajikan laporan sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis aktual sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2013 dengan disertai catatan atas laporan keuangan tersebut. Dan saran selanjutnya terkait catatan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019, yaitu pada poin 7 tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Kuala Pembuang Telaga Pulang tidak tepat waktu sehingga dikenakan denda agar pemerintah daerah dan SOPD terkait benar-benar mencermati penyebab keterlambatan. Serta sepengetahuan DPRD Seruyan bahwa keterlambatan pekerja di samping karena faktor alam, yang utama juga terkait keterlambatan memulainya pekerjaan yang dipantau selama kurang lebih 2 bulan pekerjaan pun belum juga dimulai. Kemudian diharapkan ke depan, bagian pengadaan barang dan jasa benar-benar cermat mengklarifikasi perusahaan yang tutup tender dan pilih perusahaan yang benar-benar bonafit.
serta terhadap rekanan yang pelaksanaannya terlambat, agar pemerintah daerah mempertimbangkan rekanan tersebut untuk ikut tender lagi di Kabupaten Seruyan. Sementara terkait hasil rapat, disimpulkan bahwa draft raperda yang telah dibahas agar nantinya dapat segera dikoreksi dan disesuaikan dengan berbagai masukan dan perubahan yang disepakati dalam pembahasan, serta segera dikonsultasikan ke Biro Hukum, Setda, dan DPKAD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat perbaikan dan evaluasi yang nantinya akan dapat segera disahkan menjadi perda. Adapun disampaikan juga dalam kesimpulan, bahwa selama pembahasan rapat berjalan dengan tertib dan lancar dalam suasana kekeluargaan dan demokratis. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil rapat panitia khusus DPRD dengan tim TAP di pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2020 dalam rangka pembahasan satu buah raperda dapat disimpulkan dan dicapai kesepakatan dengan berbagai pertimbangan, masukan, dan saran, serta catatan sebagai berikut. 1. Hendaknya pemerintah daerah serius menyikapi terhadap 7 poin yang menjadi catatan di PKRI Perwakilan Kalimantan Tengah pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. 2. Hendaknya pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam mencari terobosan peningkatan pendapatan baik dari sektor pajak maupun retribusi. 3. Hendaknya setiap SOPD dalam pembuatan program sesuai perencanaan yang terukur dan matang sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan fisik jalan dan jembatan tahun anggaran 2019, maka hendaknya pemerintah daerah mengevaluasi kinerja rekanan. 5. Optimalkan terobosan dalam rangka peningkatan PAD. Hal ini mengingat masih kecilnya peran PAD dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Seruyan dan masih banyak sumber-sumber PAD yang belum tergarap dengan baik. 6. Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, hendaknya disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis accrual sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 dengan disertai catatan atas laporan keuangan tersebut. 7. Catatan hasil pemeriksaan di PKRI Perwakilan Kalimantan Tengah pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut. A. Pada poin 7 tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Kuala Pembuang Telaga Pulang tidak tepat waktu sehingga dikenakan denda agar pemerintah daerah dan SOPD terkait benar-benar mencermati sungguh-sungguh penyebab keterlambatan. Karena sepengetahuan kami bahwa keterlambatan pekerjaan di samping karena faktor alam yang utama juga karena keterlambatan memulainya pekerjaan yang kami pantau selama kurang lebih 2 bulan pekerjaan belum juga dimulai. B. Diharapkan ke depan bagian pengadaan barang dan jasa benar-benar cermat mengklarifikasi perusahaan yang ikut tender. Pilih perusahaan yang benar-benar bonafit. C. Terhadap rekanan yang pelaksananya terlambat agar menjadikan bahan pertimbangan untuk ikut tender lagi di Kabupaten Seruyan. 3 Romawi. Penutup. A. Kesimpulan. 1. Bahwa draft raperda yang telah dibahas ini agar nantinya segera dapat dikoreksi dan disesuaikan dengan berbagai masukan dan perubahan yang disepakati dalam pembahasan serta segera dikonsultasikan ke Biro Hukum, Setda, dan DPKAD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat perbaikan dan evaluasi yang nantinya akan dapat segera disahkan menjadi perda. 2. Selama pembahasan rapat berjalan dengan tertib dan lancar dalam suasana kekeluargaan dan demokratis. D. Saran. Hal-hal yang berkaitan dengan saran, harapan, himbauan, serta koreksi dari anggota panitia khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, dan dari tim TAP di pemerintah daerah selama pembahasan dapat dijadikan catatan bersama untuk kesempurnaan Raperda dimaksud dan sebagai bahan tindak lanjut. Sementara pendapat akhir Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 disampaikan oleh Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mewakili Bupati Seruyan. Selain menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Seruyan, Bupati Seruyan dalam pendapat akhir Kepala Daerah juga menyampaikan pandangannya tentang pembangunan di Kabupaten Seruyan yang disampaikannya merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif. Bupati Seruyan mengaku berharap kerjasama tersebut terus terjaga dan meningkat untuk mewujudkan Seruyan sehat, yakni Seruyan sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Adapun dengan adanya persetujuan bersama yang ditandatangani antara eksekutif dan legislatif terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, selanjutnya Raperda akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah selaku perwakilan dari pemerintah pusat sebelum disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Seruyan. Pidato Bupati pendapat akhir Kepala Daerah terhadap persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2019-2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke-12 persidangan ketiga tahun 2019-2020 dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang telah membahas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, di mana hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam persetujuan bersama yang pada hari ini kita tandatangani bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah selaku perwakilan dari pemerintah pusat sebelum disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Seruyan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pembangunan di Kabupaten Seruyan yang kita cintai ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan itu diperlukan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dan saya sangat bangga dan bahagia sekali atas kerjasama yang selama ini terjalin. Kedepan kerjasama ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk Seruyan sehat, sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Dan saya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk patuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah seperti menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak dengan tetap produktif dan aman dari COVID-19. Demikian pendapat akhir ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Seruyan yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Tim Liputan Info Seruyan melaporkan.